Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya. Selamat berjumpa di acara Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta tahun 1446 Hijriah. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustazah Amalia Ahadini SPD. Ya. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Yusri. Alhamdulillah kabar baik. Semoga Mas Yusri dan segenap pemirsa dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Ya, pemirsa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelumnya saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusri di acara Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Ya. Nah, oke Ustazah, apa topik kita hari ini? Ya, baik Mas Yusri dan pemirsa, topik kita hari ini adalah keajaiban dalam bersedekah. Karena kita semua yakin ya bahwa dengan berbagi itu semuanya akan menjadi indah. Nah, oke Bu, silakan dijelaskan. Ya, baik Mas Yusri dan juga pemirsa. Jadi dalam kesempatan kali ini Bu Amel akan mengulang saja tentang bersedekah. Karena insya Allah kita semua itu sudah terbiasa ya melakukan sedekah. Nah, sebetulnya apa itu sedekah? Sedekah adalah memberikan sebagian dari apa yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, yang kita miliki itu bisa berupa uang, bisa berupa makanan, bisa berupa baju atau pakaian, bisa juga berupa waktu atau tenaga dan lain sebagainya. Dengan bersedekah, insya Allah hati kita akan semakin tentram dan bahagia karena kita itu merasa berhasil membantu orang lain. Sedekah itu Mas Yusri ibaratnya seperti kita menanam benih kebaikan. Jadi semakin banyak kita menanam, insya Allah akan semakin banyak kebaikan yang kita panen ke depan. Nah, bagi seorang muslim, sedekah itu memang wujudnya bermacam-macam ya. Kemudian dalam sedekah sendiri itu tidak ada ukurannya atau patokannya. Jadi berapapun itu bisa kita sedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, pertanyaan Bu, apa saja keajaiban dalam bersedekah? Oke, baik. Terima kasih Mas Yusri untuk pertanyaannya. Keajaiban dalam bersedekah itu bermacam-macam ya. Jadi keajaiban dalam bersedekah ini yang pertama adalah dengan sedekah insya Allah rezeki kita akan semakin bertambah. Ini berdasarkan dari ini ya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwasanya nafkah yang hartanya disedekahkan di jalan Allah itu serupa dengan sebutir benih yang akan menumbuhkan 7 bulir dari tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi bisa dibayangkan ya, dari 1 jadi 7, kemudian jadi 100 gitu. Kemudian menurut hadis riwayat Muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta benda kita. Kayak gitu. Kemudian keajaiban sedekah selanjutnya adalah kalau kita meyakini sedekah, itu nanti insya Allah sedekah akan menyembuhkan penyakit yang kita derita. Gitu Mas Yusri.
Jadi melalui sedekah itu juga kita niatkan, kita memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, keajaiban sedekah lainnya yaitu dengan bersedekah, insya Allah sedekah itu juga akan menggugurkan dosa-dosa kita atau menghapus dosa. Ciri-ciri orang beriman. 1. Menunaikan zakat. 2. Meladani Rasul. 3. Tawakal. 4. Sabar. 5. Menjalankan sholat dengan khusyuk. Nah, yang kedua, Bu, bagaimana cara yang mudah dalam bersedekah? Oke Mas Yusri, jadi tadi kita ingat sedikit lagi ya, ada berbagai wujud dalam bersedekah ya. Jadi sedekah itu tidak melulu tentang harta ya kan. Nah, cara yang paling mudah dalam bersedekah adalah memberikan senyum kepada orang lain. Itulah kenapa ya, kalau kita bertemu orang lain, kita dianjurkan untuk melakukan salam, sapa, senyum gitu kan. Karena senyum itu adalah cara kita bersedekah yang paling mudah dan murah gitu ya. Kemudian cara yang kedua dalam bersedekah adalah membantu teman atau orang lain yang sedang kesulitan. Belajar. Iya, kalau Mas Yusri bisa membantu teman-teman yang sedang kesulitan belajar gitu. Kemudian cara lain yang mudah dalam bersedekah adalah dengan cara menyumbangkan pakaian atau mainan ya yang sudah tidak dipakai. Jadi Mas Yusri kan dulu dari kecil nih, sekarang lama-lama tumbuh menjadi lebih dewasa, badannya juga tumbuh semakin tinggi. Kan banyak tuh baju-baju kemarin yang sudah tidak cukup lagi ya. Nah, baju-baju yang sudah tidak cukup lagi ini bisa kita sedekahkan kepada orang lain. Tapi ingat ya, baju yang kita sedekahkan kepada orang lain itu baju yang masih layak dipakai gitu ya, dan juga bersih tentu saja. Nah, cara lain yang mudah dalam bersedekah itu adalah berbagi makanan kepada teman atau orang lain. Berbagi makanan ini bisa kapan saja ya. Kalau biasanya tuh saat tidak puasa, kita bisa berbagi makanan saat istirahat. Nah, ketika puasa, kita bisa tuh berbagi makanan untuk buka puasa atau untuk sahur. Makanya kan kalau pas kayak gini, pas puasa, ini kan banyak sekali ya acara-acara sahur on the road atau sahur di jalan atau berbuka bersama gitu kan. Nah, kemudian cara lain yang mudah dalam bersedekah ini adalah memberikan sebagian uang kepada orang yang membutuhkan. Ingat ya Mas Yusri dan pemirsa, bahwasanya tidak ada patokan atau ukuran dalam bersedekah. Jadi berapapun uang yang kita miliki, itu bisa kita niatkan untuk bersedekah. Oh, yang ketiga, Bu, apa manfaat dalam bersedekah? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Yusri. Ya, Bu, sama-sama. Terkait manfaat dalam bersedekah, yang pertama, manfaat bersedekah itu adalah menimbulkan atau menumbuhkan ya rasa empati dan kepedulian. Jadi melalui sedekah itu kan kita jadi merasa ya, oh ada orang nih yang membutuhkan sedekah, terus kita memberikan sedekah. Kemudian melalui sedekah juga itu kita juga melatih diri untuk berbagi dan membantu sesama, membantu teman, membantu tetangga, membantu saudara gitu ya Mas Yusri. Nah, selanjutnya manfaat sedekah lainnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Tadi kan salah satu cara bersedekah itu membantu teman belajar kan. Nah, kalau semuanya belajarnya bisa lancar, otomatis ketika di sekolah itu akan menciptakan lingkungan belajar yang asik gitu ya Mas Yusri, dan ramah untuk semua. Kemudian manfaat lain bersedekah adalah memperkuat hubungan antara sesama manusia, baik Mas Yusri dengan teman-teman atau Mas Yusri dengan guru.
Jadi sesama manusia gitu ya. Nah, manfaat sedekah nih yang paling utama, yang paling kita harapkan itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Yustri di acara RTK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, keempat nih Bu, siapa saja orang yang lebih utama menerima sedekah Bu? Wah, keren nih pertanyaannya Mas Yustri ya. Iya, Bu. Jadi siapa saja ya orang yang lebih utama untuk menerima sedekah? Ternyata yang utama dalam menerima sedekah dari kita itu adalah keluarga dekat kita gitu ya kan. Jangan sampai kita sudah cukup, kita makannya udah cukup, ternyata keluarga kita ada yang masih kelaparan. Nah, itu wajib kita sedekahi ya. Karena dari berbagai pendapat ulama juga menyampaikan bahwasannya sedekah yang paling utama itu adalah kepada keluarga terdekat. Selanjutnya yang utama kita berikan sedekah adalah tetangga, kan? Tetangga terdekat kita itu tuh, jadi kalau kita punya makanan nih, kita lagi goreng ikan itu kan baunya sampai mana-mana. Nah itu apabila kita memang punya lebih, berikan ikan itu pada tetangga kita. Nah berikutnya yang utama untuk diberikan sedekah itu adalah fakir miskin, ya kan? Fakir miskin itu adalah golongan yang sangat butuh bantuan, sehingga sangat dianjurkan bagi orang-orang untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Selanjutnya Mas Yustri, orang yang utama untuk kita berikan sedekah itu adalah anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya adalah anak yatim Mas Yustri. Jadi anak yatim ini adalah anak-anak yang sudah tidak punya orang tua atau ditinggal meninggal gitu ya. Selanjutnya adalah orang-orang yang utama diberikan sedekah ini, orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pendakwah, kiai-kiai, orang yang memberikan ceramah-ceramah, dan juga kalau zaman dulu tuh misalkan orang-orang yang sedang berperang gitu Mas Yustri. Ya Bu. Oke pemirsa, sebelum kita lanjut kita break dulu. Kembali lagi bersama saya Yustri di acara RTK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Ya. Nah, sampailah kita di ujung acara. Sebelumnya, apa yang bisa disimpulkan Ustazah? Baik, kesimpulan dari topik hari ini tentang keajaiban dalam bersedekah itu adalah kita semua itu tidak perlu ragu-ragu kalau mau sedekah. Jadi sedekah itu tidak perlu menunggu kaya ya. Karena dalam sedekah sendiri tidak ada patokan berapa yang harus kita berikan atau kita sedekahkan kepada orang lain. Dan juga sedekah itu bentuknya bermacam-macam. Sedekah tidak melulu dengan uang ya. Kalau memang kita punya uang, kita bisa sedekah dengan uang. Kita punyanya makanan, kita sedekah dengan makanan. Kita punyanya baju, kita sedekah dengan baju. Kalau kita punyanya waktu dan tenaga, boleh sekali kita menyedekah. SLB Pembina Yogyakarta.
Tiga, membaca Al-Quran. 4. Mendirikan salat tarawih.